Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat 10. Kejati Kalimantan Barat Muhammad Yusuf baru saja menyampaikan ceramah hukum tentang peran kejaksaan dalam pencegahan tipikor pada pembangunan proyek strategis nasional dan proyek pembangunan strategis daerah. Pak Kejati, apa yang dapat dilakukan untuk pencegahan tipikor ini pada proyek-proyek strategis ini? Jadi tadi saya sudah sampaikan Pak Bang, pemaparan. Jadi kalau korup ini kan sangat sederhana, Bang. Iya. Kita harus pahami bahwa untuk melakukan mengelola suatu daerah, ya Bang, itu harus memiliki konsep manajerial. Di manajerial itu ada 4 yang sangat sederhana, itu ada yang dikatakan perencanaan, ada dikatakan pengorganisasian, ada yang dikatakan pelaksanaan, ada yang pengawasan. Kalau 4 komponen ini sudah baik direncanakan dari awal, merencanakan sesuai dengan kebutuhan, ya bukan karena kepentingan, kemudian menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya, ya jangan sampai orang teknik pertanian ditempatkan dinas PUPR, ini kan tidak nyambung ya, artinya ditempatkan. Kemudian pelaksananya, tata pelaksananya. Ini pelaksananya ini kalau perencanaan bagus, orangnya sudah bagus, pelaksananya bagus. Kemudian dalam tata pelaksanaan ada sekarang sudah ada SOP, ya, ada mekanisme, ya, kalau gitu ya. Jadi semua kalau itu dijalankan dengan baik, tolong. Kemudian terakhir itu pengawasan. Ya, jadi kalau pengawasan ini merupakan penentu juga. Ya, kan manusia kan tidak sempurna. Karena di dalam ukur mungkin meterannya pendek, sehingga misalnya kalau pekerjaan 40 meter. Padahal kalau diukur ulang mungkin 48 meter, kurang 2 meter. Ya, jadi kan panjang. Makanya kalau pimpinan sering-sering ke lokasi mungkin bisa, ya kan, dilakukan sekali-sekali mengukur. Ini spot di bawah kan, lapangan. Jadi perencanaan bagus, pembangunan yang bagus, pelaksanaan dan pengawasan yang bagus, tolong. Baik. Nah, jaksa dalam hal ini akankah melakukan pendampingan kepada ini? Kalau berkaitan pencegahan itu ada 2, Pak. Ada pengawasan pembangunan strategis yang saya katakan. Itu berdasarkan kalau di daerah berdasarkan keputusan. Bupati memutuskan bahwa proyek ini proyek strategis, berarti bicara strategis pasti kejaksaan larinya. Kalau proyek strategi nasional yang nilainya 100 miliar itu ada peraturan presiden yang menentukan bahwa ini layak didampingi oleh kejaksaan. Tapi untuk daerah tergantung dari Pak Bupati dengan beberapa kriteria. Itu yang pertama. Yang kedua ada pendampingan hukum. Jadi kami melakukan analisa berkaitan dengan proyek. Tapi alhamdulillah untuk ketaprak, untuk gayung sudah dilakukan. Malah untuk gayung ya sendiri PPS-nya sudah kami lakukan. Tapi itu proyek menghubungkan Ketapang dengan Kayu Utara, itu jalan provinsi. Alhamdulillah sudah kami jalankan. PJ sampaikan tadi hampir selesai ya. Itu salah satu pendekatan yang kami lakukan untuk mencegah terjadi tindak. Berarti Bupati yang kepala daerah yang harus mengusulkan untuk pendamping oleh kejaksaan. Kalau proyeknya kabupaten, Bupati. Ya. Kalau proyeknya provinsi, gubernur. Tadi saya kasih contoh untuk gubernur untuk tahun ini ada 10 tadi sudah saya paparkan, termasuk yang kena proyek di Kayong. Kalau pada proyek-proyek lain, misalnya yang proyek yang dilaksanakan di luar proyek strategis ini, bisa? Itulah pendampingan hukum. Gitu. Dia tidak memenuhi syarat. Ya, termasuk ini. Ya, Bupati dengan Pak Gajah. Tapi ini tetap dimintakah atau pelaksanaan proyek bisa menghubungi kejaksaan untuk pendampingan? Ada alur. Jadi dengan izin Pak Bupati, nanti kepala dinas bersurat kepada Bukjari, nanti Bukjari disposisi coba analisa ini kasus. Kemudian kalau sudah analisanya bagus, mungkin lakukan ekspos pertama ya, kira-kira mana yang bagus, kemudian diputuskan. Ada alur, tapi alurnya sederhana, satu hari pun selesai. Kalau di proyek-proyek perdesaan misalnya Pak, bisa juga. Jadi desa mengajukan ke kejaksaan gitu, kejaksaan di kabupaten. Ada dasar, pertama MOU. Rata-rata Pak Bupati, Pak Gubernur ada MOU dulu. Jadi ada kerjasama dengan, kemudian nanti ada SKK. Ada beberapa tahap, tapi sangat sederhana. Karena kami tidak ada biaya istilahnya. Harus tahap ini dianalisa biaya.
Pak, kalau selama ini dari proyek yang sudah ada kerjasama antara pelaksanaan proyek dengan kejaksaan ini, hasilnya seperti apa ini Pak? Kalau kita boleh. Bukan artinya penilaian hukum terhadap proyek-proyek ini ya, ditemukankah tipikor gitu? Sepanjang kita awasi, kalau kita ingin awasi, kadang-kadang on the spot ke lapangan, kita melihat ya, secara fisiknya, ya, kemudian cara bekerjanya, cara bangunannya, kalau misalnya tidak bagus, kami berikan saran pendapat. Oh, seperti itu. Ya, bukan tanda tangan oke aja. Ya, itu. Ya. Berarti memang harus sebaiknya ada kerja sama antara proyek dengan pihak kejaksaannya Pak ya? Kan intinya nanti tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan administrasi tertib. Tertib administrasi ada 4. Ya, tujuan kami. Kalau ini sudah tertib semua, alhamdulillah insyaallah. Iya. Mungkin penyimpangan itu bisa diminimalisir. Terima kasih Pak Yasmin Umar untuk Sorot 10.